manusia tidak digantikan oleh AI, tapi manusia digantikan oleh manusia lain yang bisa menggunakan AI. Maka, apakah kamu akan jadi orang yang tergantikan atau justru orang yang tergantikan? Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar season 30. Di episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas sebagai seorang infopreneur. Sekarang udah eranya AI, itu udah nggak bisa kita pungkir lagi dan nggak perlu dibahas lagi sebetulnya. Masalahnya banyak orang masih pakai AI secara benar-benar basic banget. Minta ide dari ChatGPT. Itu tuh bagus, tapi tuh cetek banget levelnya. Maka kita harus menguasai skill prompt engineering. Oke, aku tahu AI bukan cuma ChatGPT, tapi yang sekarang paling kita butuhkan sebagai infopreneur adalah Gen AI, Generative AI. Salah satunya ChatGPT, bisa menghasilkan teks. Dan ada AI lainnya, ya, Midjourney, atau ChatGPT ada Gemini, ada Copilot, dan banyak lagi lah AI lain. Aku nggak bahas semuanya, kalau bisa explore ya, banyak sekali AI yang aku pakai. Ada Suno, kemudian ada Hagen untuk membuat video kita tanpa kita rekaman, banyak lagi yang lain. Namun, selain teknologi yang bagus, kita juga harus berlatih cara makainya yang benar. Prompt engineering, atau bagaimana kita nge-prompting si AI-nya. Karena kalau apa yang kita instruksikan, apa yang kita tanyakan itu jelek, hasilnya pun juga akan jelek. So, kita perlu belajar dari berbagai prompt-prompt yang disediakan oleh ahli-ahli AI. Kan pasti banyak ya master-master AI di sekeliling kita yang ngerti banget cara pakai ChatGPT, belajar sama dia. Atau bahkan kita bisa beli prompt. Jadi banyak orang yang menjual prompt AI, nggak apa-apa kalau kita ngerasa itu menghabiskan uang gitu ya, worth it atau enggak ya. Dari situ kita pelajari. Bukan hanya kita dapat contekan untuk kita bisa pakai langsung, tapi kita bisa pelajari polanya dan membuat prompt kita sendiri. Coba kamu bayangkan, sekarang kamu bekerja dengan rekan timmu, tapi mereka nggak bisa pakai komputer. Udah jelas nggak pengen kerja sama orang tersebut kan. Masa di era sekarang nggak bisa pakai komputer? Atau bisa deh pakai komputer, tapi Microsoft Word, Excel, PowerPoint aja nggak bisa. Kayaknya itu nggak usah dibahas lagi. Sudah asumsi dasar bahwa semua orang harus bisa Microsoft Office. Atau ada orang nggak ngerti pakai Gmail, nggak ngerti pakai Google Drive, kan sebel banget ya. Karena itu kita anggap udah basic banget. Bahkan kalau ada rekan tim kita yang nggak ngerti pakai Canva, itu kita sebel banget juga. Kenapa? Ini udah era dimana menjadi asumsi dasar bahwa setiap orang harus sudah bisa desain-desain yang dasar menggunakan Canva ya, atau CapCut untuk video editingnya. Jadi ketika kita bekerja sebagai creator, sebagai infopreneur, itu udah bukan hal keren lagi kalau bisa Canva, bisa CapCut. Itu udah hal yang biasa, dasar banget. Bahkan sekarang udah masuk di era kalau temanku gak bisa ChatGPT, teman kerja ya, rekan kerjaku gak bisa ChatGPT dengan jago, itu aku udah malas kerja dengan dia. Kalau timku gak pinter nge-prompting AI, aku udah malas kerja sama dia. Kenapa? Karena itu skill basic banget di era sekarang. Fix, gak pakai AI pasti ketinggalan. Dan di Akademi Infopreneur juga kita ngajarin gimana caranya kita bikin produk pakai AI. Tapi bukan sekedar pakai AI yang basic, dapat hasil teksnya dari AI, kita copy paste, kita bikin ebook, kita jual. Itu scam lah namanya. Itu bener-bener nggak ada nyawanya, nggak ada soulnya. Hasilnya pun bahasanya jelek, terkesan robotik, terkesan dari AI. Kita perlu punya skill untuk bagaimana kita nge-prompting yang hasilnya tuh nggak kayak dari AI. Kenapa? Karena SOP prompting kita. Itu yang akan dipelajari juga kalau kamu ikut Akademi Infopreneur. Jadi aku sangat menyarankan kalau kamu merasa pengen bikin produk digital, produk informasi dengan AI tapi nggak kerasa hasilnya dari AI, aku sangat sarankan kamu ikut Akademi Infopreneur. Kalau kamu mau belajar sendiri, silahkan. Coba pelajari bener-bener cara pakai AI yang benar, cara pakai AI yang berkualitas hasilnya, yang berbobot. Karena AI itu bisa bantu kita ngonsep, bisa bantu kita nulis, bisa bantu kita belajar. Sangat-sangat banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan kita berinteraksi dengan AI. Anggap AI itu teman kita. Anggap ChatGPT itu sahabat kita, bukan sekedar AI doang. Ini akan sangat-sangat membantu kita dalam proses bikin konten, bikin materi, bikin modul. Bahkan list judul season ini aja, ya aku cari pakai AI apa aja yang bisa dijadikan judul podcast. Tentu habis diedit lagi, dipikirin lagi. Tapi dengan menggunakan AI kita akan menghemat banyak sekali waktu. Dan sekarang udah zamannya, sekarang udah eranya. Jangan sampai kamu ketinggalan. Manusia tidak digantikan oleh AI, tapi manusia digantikan oleh manusia lain yang bisa menggunakan AI. Maka apakah kamu akan jadi orang yang tergantikan atau justru orang yang tergantikan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Salam pembelajaran.